Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya. Atau teman-teman bisa juga beli di Shopee, nanti klik linknya di deskripsi box di bawah ya, di bawah video ini. Dan buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat atau punya testimoni sholawat, kepengen kirim testimoninya buat dibacain di YouTube aku, silakan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau teman-teman bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan satu lagi buat teman-teman yang mau punya tasbih samaan kayak aku lagi pakai tasbih Iqiblah yang warna pink. Ini aku lagi baca sholawat Jibril, baru dapat segini nih teman-teman, Masya Allah. Belinya di mm.official1, di Instagramnya mm.official1, langsung aja ke IG-nya, atau teman-teman bisa langsung aja klik linknya di deskripsi box di bawah ya. Langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak N di Jawa Timur. Halo Mbak N. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin Mbak Mel, saya Mbak N dari Jawa Timur. Saya bersyukur sekali Mbak Mel, sejak kenal sholawat hati saya tenang Mbak. Dulu sebelum kenal sholawat hati nggak tenang, masalah banyak. Walau sampai sekarang masalah rumah tangga saya masih diuji sama Allah. Tapi saya tetap bersyukur Mbak Mel, masih diberi umur, ditambah sekarang udah ada malaikat kecil. Sekarang udah umur 6 bulan setengah. Lucu sekali cowok anak saya, Masya Allah. Singkat cerita ya Mbak Mel, saya tuh lama banget baru dikasih momongan, hampir 9 tahun baru ada. Tapi saya nggak pernah putus asa Mbak. Saya kencengin sholawat saya, baca sambil aktivitas saya, selingi dengan sholawat munjiat. Pas waktu itu saya udah di titik sangat pasrah sama Allah, karena berbagai macam jamu, pijat, ke dokter udah saya lakukan semua Mbak. Saya sujud minta sama Allah, saya sholawat, saya tahajud Mbak Mel, saya nangis minta ampun dengan dosa-dosa saya Mbak. Ternyata Allah ngasih hadiah begitu cepat. Setelah saya rutin ngamali sholawat, selang 1 bulan saya hamil Mbak Mel. Mana nih pejuang-pejuang garis 2? Ikutin ya yang dijalanin sama Mbak N di Jawa Timur. Masya Allah, lanjut aku baca ya. Senangnya banget, bersyukur sekali. Tapi setelah hadirnya anak saya, ujian malah tambah banyak. Saya diuji dari suami Mbak. Tanpa sepengetahuan saya, suami ternyata hutangnya banyak banget. Ditambah juga selingkuh dari saya. Tapi saya hanya bisa berdoa minta dibukakan hati suami Mbak. Dan hutangnya itu kurang lebih 60 juta. Tapi alhamdulillah saya dibantu sama mertua Mbak dan dilunasin hutang suami Mbak, walaupun gak semua. Saya mesti harus nyicil lagi hutang itu Mbak. Saya hanya minta suami sadar dan bertanggung jawab Mbak sama saya dan anak kami. Doakan ya Mbak Mel, hutang-hutang saya lunas tahun ini. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Mbak Mel, dan doakan semoga suami cepat keterima kerja ya Mbak Mel. Amin 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 sampai 1000 kali. Ya Allah, Masya Allah ya. Itu tadi kisah dari Mbak N di Jawa Timur. Mbak N ini sama Allah diuji, belum punya keturunan 9 tahun teman-teman. Jangankan 9 tahun, aku yang hampir 2 tahun aja ya, setahun setengah lebih dikit lah ya, itu rasanya sedih banget. Tiap bulan kalau udah telat 2 hari, buru-buru beli test bag. Tiap bulan beli test bag, tapi selalu PHP. Belum lagi diteleponin mertua, ditanyain kapan punya anaknya. Itu setiap bulan diteleponin tuh.
Udah isi belum? Udah belum gitu loh. Belum lagi nanti tetangga selalu nanyain kapan, terus dibanding-bandingin. Itu setahun setengah. Gimana yang 9 tahun? Duh, dahsyat banget deh. Ujiannya Allah ya. Ujian Allah berikan kepada kita nih hamba-hamba yang menurut Allah ujian itu memang tepat buat kita. Kita diuji karena Allah sayang sama kita. Kita diuji sedemikian rupa yang rasanya begitu berat karena Allah tahu kita hebat, Masya Allah. Dan akhirnya banyak 1 bulan salawatan dibarengi dengan tahajud. Pokoknya benar-benar bertawasul dengan amal soleh. Pengen ya Allah punya keturunan, tapi mbaknya juga minta ampun sama Allah. Mbaknya juga pasrah ya. Dan mbaknya juga ikhtiar bumi, datang ke dokter, juga nyoba minum jamu. Jadi kan kita pasti begitu ya. Coba kamu ini deh diurut si ini. Coba kamu minum ini, coba kamu kesini ke dokter ini, ke semuanya dicoba. Itu ikhtiar bumi, ikhtiar langitnya, amal soleh, deketin Allah, benerin sholatnya, perbanyak baca salawat, ya istighfar, mohon ampun sama Allah, sadar diri. Kita nggak cuman minta sama Allah, nggak cuman salawatan aja, tapi kita juga mesti sadar diri, introspeksi diri. Ingat kesalahan-kesalahan kita. Jadi ketika doa kita belum dikabulkan, ini sebulan ya, ada teman-teman yang baru seminggu 2 minggu baca salawat merasa kayaknya nggak dikabulin. Nah, kita mesti introspeksi diri teman-teman. Selama ini kita jauh, sekarang kita deket, ya introspeksi diri. Jangan baru deketin Allah seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan terus kita maksa Allah buat ngabulin doa kita. Mesti kita introspeksi diri. Ingat itu ya teman-teman ya. Masya Allah banget, sampai akhirnya mbaknya sekarang udah punya anak, alhamdulillah. Walaupun masalah gak pernah berhenti. Sekarang suaminya berhutang, ternyata suaminya selingkuh. Dia kok gak tahu nih selingkuhnya udah lama. Kalau ini utang sampai 60 juta mungkin berutangnya juga udah lama, selingkuhnya udah lama ya. Dan ini bukanlah ujian gara-gara salawat, enggak. Sebelum banyak bersalawat ini udah dilakuin nih. Ini udah diuji seperti ini nih. Ujian rumah tangga dan juga ujian suami selingkuh dan juga ujian ekonomi, suami berhutang. Nah, berkat salawat Allah ngasih tahu mbaknya. Dibuka tuh yang apa yang selama ini disembunyikan sama suami, dibuka sama Allah, dan itu adalah pertolongan. Andai tidak dibuka sama Allah, andai tidak bersolawat, nggak deketin Allah, nggak bangun malam, mungkin nggak ketahuan, mungkin hutangnya lebih banyak lagi, dan mungkin selingkuhnya lebih jauh lagi. Kita nggak tahu, Allah alam ya teman-teman. Dan Masya Allah ini adalah pertolongan. Jadi kalau teman-teman nih udah mulai solawatan, kepengen bisa, misalnya para istri solawatan kepengen punya usaha sendiri, kepengen yang udah dagangannya laris biar bisa bantu suami. Ternyata setelah solawatan banyak, udah baca munjiat, loh kok suami selingkuh, ketahuan, auzubillah, jangan sampai ya. Misalnya suami ketahuan selingkuh, itu bukan ujian gara-gara sholawat, tapi itu pertolongan dari Allah. Ketahuan tuh, kalau enggak, wah berabe masalahnya, ya kan? Insya Allah banget, kita doain sama-sama semoga masalah-masalahnya Mbak En segera selesai ya. Nanti selesai masalah yang ini, akan ada lagi siap-siap dengan masalah yang baru, karena memang seperti itu kehidupan. Datang terus satu masalah ke masalah berikutnya. Kita nggak bisa lari teman-teman. Mau lari kemana? Ke kolong jembatan. Mau lari kemana? Kita mau lari ke dalam sebuah gua atau kemanapun kita lari bersembunyi, menghindari masalah, nggak bisa. Masalah akan terus ada selama kita hidup. Ya, oke, langsung aja aku akan bacain kisah berikutnya ya. Ini dari bentar ya. Ini dari Mbak Uma di Bogor ya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Uma dari Bogor. Halo Mbak Uma, saya mau kasih testimoni. Sering sekali lihat video Mbak Mel dan saya mencoba istiqomah sholawat. Saya mau cerita, di pertengahan tahun 2022 saya punya masalah berat yang membuat saya betul-betul ada di titik terendah dalam hidup saya. Sampai sering sakit-sakitan, sampai dalam setahun saya 4 kali masuk rumah sakit karena MAH. Saat itu pun saya berusaha terus untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. 7 bulan saya perbanyak sholawat, istighfar, puasa Daud, dan tahajud. Alhamdulillah Mbak Mel, hati saya jadi tenang, rasanya lebih lapang, gak pernah nangis-nangis lagi, saya lebih sehat, sakit lambung dan pusing hilang, Allah kasih kemudahan dalam segala urusan, dan seakan saya dituntun dalam setiap aktivitas.
Dahsyatnya jalur langit Mbak Mel. Meskipun masalahnya belum selesai tapi hati ini jadi tenang. Lebih tawakal dan badan saya pun sehat. Bukankah salah satu rezeki besar itu punya hati yang tenang dan badan yang sehat? Betul. Jadi sekarang saya bisa berpikir dengan jernih. Makasih Mbak Mel sudah baca testimoni saya. Oh iya Mbak Mel, kalau habis nonton video Mbak Mel saya serasa dapat motivasi. Tetap terus berkarya Mbak dan doakan saya masalahnya cepat selesai. Amin. Sekali lagi terima kasih Mbak Mel. Amin. Mungkin masalahnya Mbak Uma kurang lebih aku tahu ya, mungkin Mbak Mel so tahu nih, sotoy ya. Apalagi sih masalah-masalah kita ya teman-teman ya. Selain masalah ekonomi, ada lagi masalah keturunan, ya pekerjaan ekonomis ya, utang, masalah rumah tangga, masalah sama pasangan, masalah sama mertua, masalah sama keluarga sendiri, saudara sendiri, masalah sama sahabat. Banyak banget masalah dalam hidup ini. Apapun itu, kuncinya bentengi diri dengan sholawat. Apapun itu masalahnya, bentengi diri dengan iman. Kalau kita punya iman, seberat apapun masalah kita, insya Allah kita tak ngadepinnya tuh tenang. Ya meskipun ada nangisnya, ada kecewanya, ya namanya juga kita manusia, ya kita sama Allah dikasih rahmat bisa nangis, ya kan? Nangislah nggak apa-apa. Sedih, kecewa pasti, tapi insya Allah kita tenang. Dan ketenangan itu nomor satu, ketenangan hati. Gak semua orang bisa tenang teman-teman. Ingat ya teman-teman, bentengi diri dengan sholawat. Itu udah dahsyat banget ya. Dari sholawat itu, memang kita harus membentengi diri kita dan gak cuma sholawat. Sholat ya, sholat di awal waktu, bangun malam, baca Quran, puasa Senin Kemis, ya semuanya mesti kita lakukan. Tapi nomor satu nih, yang paling awal nih, maksudnya yang mesti kita lakukan untuk bisa ngerjain semuanya, jangan pernah tinggalin sholawat. Karena sholawat itu menjadi benteng diri buat kita. Dengan sholawat insya Allah kita nggak ninggalin sholat. Dengan sholawat insya Allah kita jadi rajin baca Quran. Dengan sholawat insya Allah kita jadi bisa berpuasa sunnah Senin Kemis. Ya jangankan Ramadan, Senin Kemis tuh udah bisa banget kita teman-teman. Kemudian dengan kita baca sholawat kita jadi suka bersedekah, jadi gemar bersedekah, dan semuanya kita lakuin. Dengan sholawat kita pelan-pelan berubah. Yang tadinya hatinya suka kesel, suka marah, berubah pelan-pelan berubah. Ya memang gak langsung ya teman-teman ya, tapi pelan-pelan kita bisa ngerem diri kita. Kita bisa nahan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Masya Allah deh dengan kita bersalawat. Makanya pesan aku teman-teman satu, jangan pernah tinggalin sholawat. Ada lagi kan yang suka nanya, Mbak kalau sholawat tapi gak sholat gimana? Sholawat ya kamu tetap dapat. Satu sholawat yang kamu baca, kamu dapat 10 ampunan dosa, kamu dapat 10 rahmat. Tapi ketika kamu tidak sholat, kamu juga mendapatkan dosa. Rugi dong. Ya, sholat itu wajib loh teman-teman. Jangan sampai nggak sholat. Tapi Mbak berat banget Mbak. Ya udah, makanya aku bilang baca sholawat. Dengan kamu baca sholawat, kamu jadi bisa sholat. Percaya nggak? Cobain. Teman-teman coba kalian komen ya, komentar kalau memang ada di antara kalian yang aku tadinya malas sholat, tapi sejak bersolawat aku jadi sholat. Yang tadinya sholat entar jadi tepat waktu. Bahkan yang tadinya udah tepat waktu tapi kadang-kadang suka namanya kesibukan yang belum sholat itu gelisah. Ada nggak? Komen ya. Tuh the power of sholawat. Berkah sholawat seperti itu. Masya Allah banget, mbaknya juga sehat. Bersyukur teman-teman, ketika kita punya masalah, kita tetap sadar diri nih. Oh aku sehat, alhamdulillah. Kita hati tenang, alhamdulillah. Karena masih banyak juga ya teman-teman yang sholawatan kepengen masalahnya selesai. Udah sholawatan belum selesai, ada nih yang kirim email ke aku, cuma aku lupa namanya ya, aku sempat baca belum aku balas. Mbak kenapa aku belum dikabulkan doanya, aku udah sholawatan. Nah itu tadi teman-teman, Allah nggak mungkin nggak nolong kita, nggak mungkin nggak ngabulin doa. Dengan kita tenang, masih selamat ngejalanin hari ini, kita masih sehat, itu pertolongan dari Allah. Banyak yang Mbak aku iri, orang-orang kok cepet banget sih dikabulkan doanya, kok aku lama. Teman-teman, nih di depan kalian nih yang lagi ngomong, aku adalah salah satu orang yang doanya terkabulnya lama. Setelah istiqomah sholawatan, bener-bener hajat-hajat besar aku dikabulkannya setelah 3 tahun. Punya masalah yang berat banget, sama kayak Mbak Uma sampai ada di titik terendah banget ya teman-teman.
Itu selesai dalam 3 tahun. Udah benar-benar selesai tuh setelah 3 tahun. Kemudian rumah aku juga, ya aku selalu berdoa supaya rumah aku yang di Samarinda itu ada yang beli over kredit atau ada yang ada yang beli lah ya, karena itu masih beberapa tahun lagi cicilannya. Dulu waktu beli nggak tahu kalau itu riba teman-teman ya. Tahun 2000 aku belinya 2014. Cicilan 10 tahun, per bulannya 6.500.000, kadang-kadang hampir 7 juta. Pokoknya ngikutin apa bahasanya, suku bunga ya. Itu akhirnya aku berdoa, ya Allah kalau memang ini rumah susah dijualnya juga, mudahin untuk aku bayar. Nah, alhamdulillah dimudahkan sampai akhirnya lunas, alhamdulillah. Tuh, Masya Allah, the power of sholawat. Sabarin teman-teman. Tapi selama 3 tahun itu apakah aku tidak mendapatkan keajaiban? Dapet. Yang tidak aku minta Allah kasih. Lagi pengen apa? Ada. Lagi kepengen makan misalnya tahu, tahu-tahu datang tahu. Kayak gitu teman-teman. Lagi kepengen pizza, tahu-tahu ada pizza. Tahu-tahu suami bawa pizza dari kantor, ada yang ngasih pizza di kantor. Tahu-tahu ada, pokoknya macem-macem deh teman-teman. Ada aja pertolongan dari Allah dan tidak melulu soal uang. Nah, itu juga mesti diingat. Jadi teman-teman jangan nginget ya mintanya A harus A dikabulkan. Kadang-kadang Allah mengkonversi doa-doa kita. Dan mungkin juga belum pantas kita dikabulkan sekarang. Maka ketika sudah pantas dikabulkan doa kita. Teruslah berprasangka baik sama Allah, karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Teruslah berprasangka baik sama Allah, Mbak Uma, sabar. Kalau kita ikhlas ngejalanin semua masalah kita, Mbak Uma sama Mbak ini ya, sama Mbak tadi, Mbak En ya, suaminya selingkuh, sabarin. Serahkan, kembalikan semua ke Allah. Ini berat, ini nggak mudah, ini masalah hati. Siapa sih yang nggak sakit hatinya ya? Suami kita, pasangan kita bertahun-tahun kita susah senang sama-sama, yang mungkin banyakkan susahnya daripada senangnya, tapi sekarang dia pindah ke lain hati, dia melukai kita, dia nyakitin kita, dia berkhianat dalam rumah tangga kita. Sedih rasanya, aku nyes nih. Aku kalau ngebahas ini rasanya hatiku nyes gitu ya. Tapi insya Allah semua udah diatur sama Allah. Ujian si A ini, ujian si B ini, ujiannya si Meli satu ini, ujiannya Mbak N itu, ujiannya Mbak Uma itu, semua sudah sesuai takarannya. Dan ketika Allah menguji, Allah juga sembari ngasih kita solusi. Ada solusinya. Jadi memang selalu udah dikasih masalah nih, udah siap dengan solusinya. Cuman tinggal kitanya sabar. Ujian bikin kita naik kelas. Ujian bikin kita naik derajat. Ujian bikin kita berubah. Allah udah siapin hadiahnya, tapi satu syaratnya, kita harus ikhlas. Kita harus jalaninya dengan ikhlas. Ya, oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak En dan Mbak Uma dikabulkan segera doa-doanya, segera selesai masalahnya ya, amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman yang nonton diijabah doa-doanya juga ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.